I just had to let you know you're Halo semuanya, saya Adira Sabrina dari kelas 12 FC4 absen 01 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai materi ketertinggalan dan ketimpangan budaya. Yang pertama, itu ada namanya ketertinggalan. Nah, ketertinggalan itu apa sih? Ketertinggalan itu kondisi di mana suatu daerah atau kelompok tidak dapat mengejar kelompok yang dicapai oleh yang lain. Dan istilah ketertinggalan ini sering digunakan dalam konteks-konteks sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun teknologi. Ketertinggalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, itu diantaranya seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, pendidikan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, juga kebijakan yang tidak mendukung. Dalam konteks sosial, ketertinggalan dapat mengakibatkan kesenjangan antara kelompok masyarakat, seperti antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antara negara maju dengan negara yang masih berkembang. Nah, yang kedua ini ada ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya sering terjadi karena 1. Perbedaan akses pendidikan, 2. Perbedaan perkembangan teknologi, 3. Perbedaan tingkat ekonomi. Contoh, masyarakat kota lebih cepat menggunakan teknologi digital dibandingkan masyarakat. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada akses terhadap pendidikan yang masih terbatas. Nah, biasanya kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal itu sulit untuk mengembangkan atau mempertahankan budaya mereka dengan baik, sehingga menyebabkan hilangnya tradisi dan pengetahuan. Yang kedua itu ada media dan representasi. Kekurangan dalam representasi budaya di media ini dapat memperkuat stereotip dan mengabaikan keberagaman budaya, sehingga kelompok tertentu tidak mendapat pengakuan yang setara. Yang ketiga, ini adalah globalisasi. Nah, proses globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, di mana budaya dominan itu seringkali ada beberapa di negara maju itu menggeser atau mengancam keberadaan budaya lokal. Contohnya, K-pop, Western, ataupun J-pop, yang dimana lagu-lagu mereka ini banyak sekali masuk ke Indonesia, dan cara-cara berpakaian mereka itu mulai masuk ke Indonesia, seperti itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Meidinia Lailatul Badri, saya dari kelompok 6 dan saya berabsen 17. Di era modern seperti sekarang, perubahan budaya terjadi dengan sangat cepat, namun tidak semua masyarakat dapat mengikuti perubahan tersebut dengan mudah. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjabarkan ataupun membahas faktor yang menyebabkan ketertinggalan dan juga ketimpangan budaya. Serta, saya juga akan menjelaskan dampak positif yang bisa muncul dari kondisi tersebut. Faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan ketertinggalan dan juga ketimpangan budaya? Baik, yang pertama itu karena kurangnya kontak dengan budaya luar. Kelompok masyarakat yang tertutup terhadap budaya luar biasanya akan lambat dalam mengalami perubahan. Selanjutnya itu karena adanya perbedaan tingkat ekonomi. Biasanya masyarakat dengan ekonomi rendah itu sulit menjangkau ataupun mengakses teknologi dan pendidikan, sehingga mereka pun akhirnya tertinggal. Terakhir itu adalah karena hambatan sosial dan juga adat yang kuat. Beberapa masyarakat masih terlalu berpatokan kepada adat dan juga kebiasaan lama. Pada akhirnya mereka pun menolak akan perubahan. Selanjutnya itu dampak positif yang muncul dari ketertinggalan dan juga ketimpangan budaya. Yang pertama itu bisa memberikan waktu kepada masyarakat untuk menilai perubahan budaya sebelum menerimanya. Dan selanjutnya bisa mendorong masyarakat untuk belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni mengenai dampak negatif dari ketimpangan dan ketertinggalan budaya. Apa sih dampak negatif dari
ketimpangan dan ketertinggalan budaya itu. Jadi, yang pertama itu ada terjadinya konflik. Kenapa kok dapat menyebabkan konflik? Nah, pandangan antara generasi terdahulu atau generasi tua dengan generasi muda atau anak-anak muda zaman sekarang memiliki pemahaman yang berbeda. Tentunya anak-anak muda lebih mengikuti perkembangan zaman yang dimana lebih mengarah pada budaya-budaya asing atau mengikuti gaya budaya yang mengacu pada kehidupan barat. Contohnya seperti gaya hidup, terus gaya berpakaian, gaya bicara, dan sebagainya. Sedangkan biasanya para masyarakat yang terdahulu atau lebih tua daripada generasi muda lebih mementingkan cara lama atau cara pandang budaya yang lama yang dimana mempertahankan kesopanan dan sebagainya. Oleh karena itu, ketimpangan budaya antara budaya Indonesia dan budaya asing dapat menyebabkan masalah berupa konflik, yaitu dari perbedaan cara pandang antara kedua belah pihak. Next, dampak negatif yang kedua adalah kesenjangan sosial. Kenapa kok kesenjangan sosial dapat menjadi dampak negatif dari ketimpangan dan ketertinggalan budaya? Nah, kesenjangan sosial ini masuknya dari dampak negatif ketertinggalan budaya. Di Indonesia tentunya penyebaran pendidikan atau teknologi globalisasi belum diterima sepenuhnya oleh daerah-daerah tertentu. Masih ada beberapa daerah kecil atau kelompok tertentu yang kurang maju dibandingkan dengan kelompok lain yang sudah maju secara globalisasi atau modernisasi. Atau dalam kata lain, kutipan lain, masih ada daerah yang belum terglobalisasi secara sepenuhnya dibandingkan dengan daerah perkotaan. Nah, biasanya masyarakat di kota memiliki teknologi dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat desa, sehingga masyarakat kota lebih dapat banyak mengakses budaya-budaya baru, budaya-budaya asing, teknologi-teknologi baru, atau kecanggihan lain. Sedangkan masyarakat desa mengalami ketertinggalan budaya yang dimana biasanya masyarakat desa kurang update terhadap budaya-budaya baru. Jadi nilai-nilai yang baru terhadap adaptasi budaya baru belum tersebar luas di desa. Oleh karena itu menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Next, yang ketiga adalah kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Masyarakat kurang bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru dan kurang bisa beradaptasi dengan kebiasaan atau budaya baru yang berasal dari budaya asing. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada di penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dampak negatif yang kedua terkait kesenjangan sosial, yang dimana mengapa masyarakat kurang bisa mengakses teknologi dikarenakan keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan kemampuan untuk update terhadap handphone, media sosial, dan sebagainya. Karena biasanya budaya asing dapat diakses oleh masyarakat luas atau tersebar di kalangan masyarakat melalui konektivitas media sosial, handphone, dan sebagainya. Selain itu juga disebabkan oleh pembagian teknologi atau internet yang belum luas di Indonesia, karena masih ada beberapa daerah pelosok yang belum bisa mengakses internet, yang dimana ini dapat menghambat masyarakat untuk mengakses budaya asing. Selain itu dapat juga disebabkan oleh
sikap masyarakat yang dimana mempertahankan nilai-nilai budaya yang kuat, sehingga masyarakat tersebut jarang sekali menerapkan budaya asing atau menolak budaya asing untuk diterapkan di budaya masing-masing atau budaya di daerah tertentu. Oleh karena itu, biasanya masyarakat yang memiliki pemikiran seperti itu memiliki sikap menutup diri terhadap budaya asing. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah hilangnya budaya lokal. Dengan adanya ketimpangan budaya antara budaya Indonesia dengan budaya asing dapat menyebabkan budaya lokal tergeser dengan budaya asing. Contoh nyata atau kasus ketertinggalan dan ketimpangan budaya. 1. Perbedaan teknologi desa dan kota. Di kota, masyarakat menggunakan internet untuk bekerja, belajar, dan bisnis. Di desa, sebagian masyarakat hanya menggunakan ponsel untuk komunikasi sederhana. 2. Penyebaran hoaks di media sosial. Banyak orang menggunakan teknologi internet tetapi belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik sehingga percaya berita palsu. 3. Budaya lokal mulai ditinggalkan, generasi muda lebih tertarik pada budaya luar seperti film, musik, atau gaya hidup dari luar negeri, sehingga tradisi lokal mulai berkurang peminatnya. I just had to let you know you're